Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan apa kabar semua Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat-sehat. Dan saat ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian seorang murtadin yang keturunan Arab dan ada Acehnya dan ada Jawanya. Dan dia juga dididik oleh orang tuanya untuk menjadi muslimah yang taat kepada ajaran agamanya, yaitu sholat 5 waktu dan rajin pengajian pada waktu itu di agama lamanya. Tapi suatu hari dia tidak merasakan kedamaian atau sukacita, dan dia cuman melihat orang-orang Kristen yang beribadah dengan sangat rapinya, dan dari situlah dia terheran-heran, dan dari situlah dia kenapa orang Kristen beribadahnya berbeda dengan kita dan mereka sangat rapi. Dan ya suatu hari dia mencari kebenarannya dan dia menemukan dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Dan dari situlah dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam mengikut Yesus tidak gampang. Dan kita lihat perkataan Yesus di Matius 16 ayat 24. Di sini mengatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus mengatakan di sini Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang, dia tidak paksa, dia bilang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau kita mengikut Yesus, kita harus siap menerima segala beban berat. Harus kita siap dihina, harus kita siap dibenci oleh keluarga sendiri dan orang lain. Kita harus siap diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga sendiri juga. Dan kita harus siap menerima tantangan demi tantangan. Dan bahkan setiap kita yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dianiaya juga. Tapi saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa penganiayaan, tantangan, hinaan, dan apapun itu caci maki jangan membuat kamu tinggalkan Yesus. Marilah kita semakin kuat dan kokoh iman kita kepada Yesus Kristus, karena di balik itu ada sukacita, damai sejahtera, kegembiraan, dan mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam surga bersama Yesus. Haleluya Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus tetap terus datang kepada Yesus saja. Dan di dalam Yesus Bapak, Ibu, Saudara, pasti ada jalan keluarnya. Pasti semuanya akan terselesai dengan baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan, asal kita terus setia kepadanya. Jadi harus siap terima menanggung semuanya itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau mengikut Yesus. Yesus bilang harus
memikul salibmu sendiri. Artinya beban-beban yang kamu hadapi harus siap. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau mengikuti Yesus, jangan berpikir bahwa di sana aman-aman baik-baik. Tentunya kita akan menerima tantangan demi tantangan yang sangat luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu di dalam Yesus tidak sia-sia. Ada upahnya yang besar di surga. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, itulah cara Tuhan untuk memenangkan setiap orang-orang yang di luar Kristus, yang memang orang-orang juga mau mencari kesalahan, mau merendahkan, maka di situ Tuhan akan tangkap dengan cara Tuhan gampang sekali untuk menarik orang-orang datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita menyaksikan bersama tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu buat anugerah dan damai sejahtera serta pertolonganmu yang tidak terlambat dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, tolong memberkati kami, urapi kami, sehingga kesaksian yang kami dengar ini, yang kami lihat ini boleh membuat iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui kesaksian ini kami dapat diberkati, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap menyaksikan kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Seperti namanya ya, Al-Qur'aniyah sekali, Anissa. Saya dari 4 bersaudara, dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya. Tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya, karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak gitu kan ya, campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga Muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya gitu. Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang Muslim, sholat 5 waktu dan ngaji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu Muslim. Ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya Muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Karena apa ya? Anak paling tua kali ya, berasanya jadi kayak aduh beban banget. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang Muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kelahiran 92 di bulan Oktober. Jadi di aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat, jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat, karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku.
sering lewat dan aku ngeliat kayak kok mereka ibadah tapi kok rapi banget ya, rapi, ada yang pakai dress segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu, terus kok rapi-rapi banget gitu, kok cantik-cantik banget, kok cakep-cakep banget gitu kan. Terus aku nggak sengaja aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu. Tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi dan kakekku saat itu almarhum masih ada. Dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, aku lihat sekelebat gitu. Itu satu kali. Aku makin penasaran sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non Muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain atau di negeri yang lain, tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang non Muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung aku tanya, makna bintang di pohon Natal tuh apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya, karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain kan. Bukan saat itu bukan untuk membandingi, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Terus itu di kerja waktu itu aku kenal sama iya, jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki. Dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ tanya-tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus, yaitu orang-orang yang rindu akan kebenarannya, yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Sebab kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 16 sini mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, bahwa si Murtadin cantik ini adalah Tuhanlah yang memilih dia. Dia adalah satu-satunya perempuan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah 4 bersaudara. Tapi Tuhan memilih dia, dan tentunya ke orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dialah yang paling disayangi. Tapi Tuhan memilih dia. Itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan memang orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus, orang-orang yang mau mencari kebenarannya, dia pasti akan ketemui di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Dan kita lihat juga di Yohanes ayat 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah orang-orang yang ditarik oleh Bapa karena memang dia rindu dan haus mencari kebenaran, sehingga Bapa menariknya untuk datang kepada Yesus Kristus dan memperoleh kehidupan yang kekal.
dengan gratis itu Bapak Ibu Saudara. Untuk kita Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus doakan supaya semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus, menyembah Allah yang benar, Tuhan dan Juru Selamat kita yang percaya kepadanya. Untuk itu, jangan lupa dukung terus kami dalam doa supaya kami tetap terus semangat memberitakan Injil lewat channel ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan sampai ketemu di video berikutnya.